Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada video kali ini kami akan membacakan tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama dari tafsir yang ditulis oleh Kemenak atau yang diterbitkan oleh Kemenak. Langsung kita mulai saja. Di ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah ini dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah ini. Di antara pendapat yang masyhur ialah yang pertama, basmalah adalah ayat tersendiri yang diturunkan untuk menjadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara surah yang satu dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surat yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan juga para ahli qiraah dan para fuqaha yang ada di kota Madinah, Basrah, dan negeri Syam. Dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, dia berkata, aku sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan mereka semuanya memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendapat yang kedua, basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan juga pada surat An-Naml ayat ke-30 yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan juga Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras di dalam sholat atau jahar. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan hal ini diantaranya adalah hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak dan menurutnya hadis ini adalah sahih. Kemudian juga ada hadis dari Ummu Salamah. Ia berkata Rasulullah SAW berhenti berkali-kali di dalam bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Huzaimah, dan Al-Hakim. Dan menurut Imam Daruqutni, sanad hadis ini adalah sahih. Kemudian Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat, dia berkata, aku ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Sahabat Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah.
Namun ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada saat sholat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena memang dari semula turunnya ini tidak dimulai dengan basmalah. Dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran. Sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran, lepas dari pendapat apakah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam pembahasan di atas, bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nah, mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah, maka memandang ya salah satu ayat dengan demikian ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap terhitung 7. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tafsir daripada basmalah itu sendiri. Ya. Ketika kita menyebut Bismillah dengan nama Allah, maka maksudnya adalah dengan nama Allah aku membaca atau aku memulai. Ya. Seakan-akan Nabi berkata, aku baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut namanya sendiri, sebab ia adalah wahyu dari Tuhan, ya, bukan dari Nabi SAW sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad SAW. Ya. Dan Muhammad itu hanyalah utusan Allah yang dapat perintah untuk menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Nah, makna kata Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya, yakni wajibul wujud, dan kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak untuk disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak menggunakan kata Allah untuk Tuhan-Tuhan ataupun sesembahan mereka yang lainnya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan apa hikmah daripada membaca basmalah. Nah, seseorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukan akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Nah, seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Dengan demikian, itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu, dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi SAW bersabda,
setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung. Ya, maksudnya adalah kurang keberkahannya. Ya. Kemudian orang Arab sebelum datangnya Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama-nama berhala, Al-Lata dan Al-Uzza. Ya, ini adalah nama-nama berhala mereka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada penganut agama Islam yang telah mengisahkannya agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Demikian sekilas pembahasan tafsir surah Al-Fatihah ayat yang pertama yang kami bacakan dari tafsir yang dibuat ya oleh Kemenak, ya, Kementerian Agama Islam yang ada di negeri kita. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.